Halo, hari ini aku mau mempresentasikan tentang Journal Article Analysis in Digital Marketing. Yang jadi jurnal yang aku analisis itu Credibility of Social Media Influencers, Impact on Purchase Intention dari Human Technology Quartile 2 Q2 tahun 2023. Nama saya Robert Amadeo Yuwono. Nomor induk mahasiswa saya 27027 96976. Jadi latar belakang dari laporan ini ya, ada tiga. Yang pertama, media sosial itu mengubah strategi komunikasi pemasaran menjadi lebih cepat dan interaktif. Karena dengan adanya media sosial, kita kan bisa komen, bisa reply, bisa tanya-tanya secara langsung. Lalu yang kedua, ada konten influencer sering dianggap lebih autentik dibanding iklan tradisional. Jadi orang-orang itu lebih percaya kepada influencer di zaman sekarang. Dan yang ketiga, brand semakin banyak menggunakan influencer untuk membangun persepsi dan mendorong pembelian. Lalu tujuan dari penelitian ini ada tiga. Yang pertama, menjelaskan konsep variabel. Ada credibility, trustworthiness, expertise, attractiveness, brand equity, dan purchase intention yang akan saya jelaskan nanti. Yang kedua, itu menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel ini. Apakah mereka mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Dan yang ketiga, itu menunjukkan variabel yang paling penting untuk memaksimalkan strategi influencer marketing. Jadi, variabel mana sih yang paling penting buat influencer marketing? Mari kita lihat nanti. Ya, jadi variabel penelitiannya apa aja? Ini adalah penjelasannya. Yang pertama, expertise. Itu keahlian atau pengetahuan influencer. Jadi, apakah influencer ini benar-benar memahami apa yang dia omongin? Nah, lalu yang kedua ada trustworthiness. Ya, apakah apa yang diomongin influencer ini tuh jujur dan bisa dipercaya atau cuma bohongan aja? Yang ketiga, attractiveness. Itu daya tarik atau likability influencer. Mungkin daya tariknya tuh bisa dari wajah influencer yang cantik atau ganteng. Atau mungkin sifatnya tuh likable banget. Dan yang keempat ada brand equity, yaitu nilai brand di benak konsumen. Jadi brand itu ada nilainya, nggak cuma ada gunanya, tapi ada nilainya. Kayak misal kalau orang itu punya brand ini, pakai brand ini, mungkin dianggap, wah kaya ini orangnya. Nah kan jadi menimbulkan status sosial. Dan yang kelima ada purchase intention, yaitu niat konsumen untuk membeli produk atau brand. Lalu kerangka hubungannya tuh apa saja? Itu trustworthiness itu mempengaruhi attractiveness dan expertise. Apakah mereka yang bisa mempengaruhi brand equity, yang bisa menimbulkan purchase intention? Mari kita lihat. Dan metode penelitiannya, apa yang kita pakai untuk meneliti? Yang pertama, kita pakai pendekatan kuantitatif, bukan kualitatif. Yang kedua, teknik yang dipakai menggunakan survei atau kuesioner dengan Google Forms dan pakai skala Likert biar tambah akurat. Dan yang ketiga, respondennya tuh ada 210 pengguna media sosial. Jarak usianya ada dari 18 hingga 65 tahun. Dan yang keempat, analisis data pakai PLS SEM yang menggunakan Smart PLS 3. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu hasil penelitiannya. Apakah hubungannya? Nah, ini hasil hubungan yang signifikan.
Yang pertama, attractiveness dengan brand equity. Jadi, attractiveness itu menimbulkan brand equity. Lalu, yang kedua, brand equity dengan purchase intention. Ketiga, trustworthiness dengan attractiveness. Keempat, trustworthiness dengan expertise. Dan yang kelima, trustworthiness dengan brand equity. Namun pengaruhnya secara tidak langsung. Kenapa kok tidak langsung? Kita bisa lihat ya, kan kalau ada trustworthiness, itu jadi ada attractiveness dan expertise. Dan dengan adanya attractiveness, ini bisa menimbulkan brand equity. Jadi kan trustworthiness nimbulin attractiveness. Nah, karena attractiveness nimbulin brand equity. Jadi trustworthiness itu ya ada hubungannya, namun pengaruhnya tidak langsung. Lalu, maaf, yang, nah ini hasil hubungan yang tidak signifikan. Kalau tadi yang signifikan ya. Yang pertama, attractiveness dengan purchase intention secara langsung. Yang kedua, expertise dengan brand equity. Ketiga, expertise dengan purchase intention. Keempat, trustworthiness dengan brand equity secara langsung. Dan yang kelima, trustworthiness dengan purchase intention secara langsung. Jadi intinya tuh apa sih yang kita bisa simpulin dari hasil ini? Itu brand equity adalah faktor paling kuat yang mendorong niat beli, purchase intention. Yang paling efek tuh brand equity. Lalu kalau kita udah dapat hasilnya dari penelitian ini, implikasi strateginya apa yang bisa dipakai untuk meningkatkan brand? Yang pertama, fokus pada penguatan brand equity, bukan hanya viral, karena seperti tadi, faktor paling kuat dorong nilai beli adalah brand equity. Jadi ya, fokus pada penguatan brand equity, value brandnya dinaikin. Kalau viral kan ya pas kalau lagi viral naik-naiknya ya mungkin banyak yang tertarik. Tapi kalau udah nggak viral kan jadi sepi lagi. Nah, lalu yang kedua, trustworthiness itu penting meskipun efeknya sering tidak langsung. Jadi, trustworthy itu penting, tapi efeknya seringkali tidak secara langsung. Dan yang ketiga, attractiveness membantu citra brand, tetapi tidak selalu membuat audiens langsung membeli produknya. Dan yang keempat, pilih influencer yang sesuai citra atau niche brand, yaitu image congruence. Ya, jadi kan ya harus sih, misal produk yang dijual baju, ya kita pilih influencernya ya influencer fashion baju. Jangan malah pilih influencer niche-nya review makanan, apa mainan, ya kan tak sesuai. Dan yang terakhir, ada kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan dari penelitian ini. Kelebihannya apa? Yang pertama, model variabel jelas dan relevan. Kedua, metode PLS SEM kuat dan sistematis. Dan ketiga, temuan aplikatif untuk brand. Sangat aplikatif research ini. Dan kekurangannya apa? Yang pertama, responden didominasi pada usia 18 sampai 25 tahun. Yang kedua, brand yang dipakai itu ada beberapa yang hipotesis, tetis. Ya, dan yang ketiga, perbedaan platform tidak dibahas detail. Apakah mungkin ada yang di TikTok atau Instagram atau mungkin YouTube? Nah, ini tidak dibahas detail. Lalu kesimpulannya, balik lagi, inti dari ini tuh apa sih? Yaitu brand equity menjadi kunci utama dalam meningkatkan purchase intention. Dan ini adalah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.